أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulluhu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Terutamanya adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dan tentunya dengan keimanan dan keislaman kita, pada petang hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga Allah terus memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap dan terus berada dalam kebaikan. Karena masih banyak kan di luar sana yang ada kesempatan namun belum berani lagi mengambil kesempatan itu untuk duduk bersama kita. Namun alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita untuk kita meluangkan masa libur kita untuk kita sama-sama menuntut ilmu, mengingati akan perintah Allah dan juga ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini Allah berkati kita semua. Allah tetapkan iman dan Islam kita hinggalah Allah menjemput kita dalam keadaan Islam, husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah bukan sahaja mengumpulkan kita di dunia, akan tetapi Allah kumpulkan kita kembali di akhirat, insya Allah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diingatkan akan ajaran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi mukmin yang sejati, memahami betul akan
syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kelak dengan kita berselawat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Kita perkongsian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah pun kita membicarakan berkenaan tentang apa? Tentang apa? Sebulan sekali Ustaz. Mana lah gue ingat. Mudeng aku Ustaz. Tentang sholat. Lagi? Kita berbicara mengenai 3 pilar. Betul tak? Puasa, sholat, zakat. Betul tak? Betul. Betul aja lah. Ya. Nah itulah, tapi dan alhamdulillah telah pun kita kongsikan bagaimana 3 pilar tersebut ya harus sejalan beriringan, yang tak boleh dipisahkan. Ya, karena itu adalah keutamaan dalam kita bersyariat. Ya, terutamanya adalah sholat. Mungkin ya tadilah ya ibadah yang lain tadi kita tahu boleh digantikan. Betul tak? Puasa boleh diganti ya kan dengan membayar fidyah. Ya, zakat ya bahkan tidak perlu kalau kitanya tidak mampu karena zakat diperuntukkan bagi yang mampu. Tapi kalau sholat bukan soal mampu atau tidak. Betul tak? Bagi yang kaya ke, yang miskin ke, atau siapapun itu. Yang namanya sholat adalah satu keutamaan yang harus ditunaikan bagi setiap individu yang berakal sehat. Selagi mana akalnya sehat, ya walaupun dia dalam keadaan sakit ataupun keadaan yang lainnya, tetap tidak boleh digantikan. Tak boleh juga ditukar. Ya. Nah, ya tadilah ya. Last sekali ya disolatkan. Kan gitu. Jadi itulah utama berkenaan tentang sholat. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang telah kita kongsikan ya kita mengambil berat ya berkenaan tentang sholat ini. Jangan sampai mengambil ringan, remeh, jangan sampai. Karena sholat itu adalah ibadah yang utama dan pembeza antara agama kita dengan agama yang lain. Letaknya adalah pada sholat. Dan itu. Oke. Mengingat kita akan kedatangan bulan yang istimewa yaitu bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan bulan apa? Syahrul Hurum. Bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi siapa sahaja yang beramal kebaikan. Bulan yang dimuliakan Allah di mana di dalamnya Allah akan memberikan penghapusan dosa kepada hambanya ya, dengan lipatan ganda juga penghapusan dosanya apabila
beramal saleh, beramal kebaikan. Ya. Jadi ayo kita sama-sama menjelang kedatangan bulan yang istimewa ini kita persiapkan diri kita jangan sampai terlepas peluang yang Allah beri kepada kita. Di setiap kali bulan yang istimewa, ya kan? Di setiap kali itu juga Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya dan Allah juga menaburkan begitu banyak pahala. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai ketika Allah memberi peluang. Kan? Oke. Bulan Zulhijjah ya kita tahu bulan Zulhijjah nih adalah bulan di mana bulan untuk kita bagi yang sudah mampu dan dapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Ya kan? Haji ini adalah ibadah yang wajib. Ianya adalah merupakan satu rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam. Ya kan? Tadi ya kan walaupun wajib keadaan dulu dengan sekarang berbeza. Nah, dahulu susah ya. Nah, pergi haji itu kenapa susah nak? Perjalanannya dan juga nak dapatkan duitnya. Ya kan? Namun sekarang ini kan nak dapat duit itu senang. Betul tak? Mudah lah. Lah iyalah. Yang duduk aja mana boleh dapat duit. Tapi istilahnya senang lah. Berbandingkan keadaan dengan dahulu. Tapi sebaliknya juga lah. Duitnya duitnya gampang, rezekinya dicarinya boleh dapat lah. Namun sekali lagi kesulitannya adalah di kota. Karena ada kotanya. Jadi nak dapatkan pergi haji walaupun duitnya banyak, kalau tak dapat kota, tak dapat pergi juga. Betul tak? Saya itulah. Namun sekali lagi walaupun bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana orang mukmin, orang muslim untuk menunaikan haji, dan ketika kita tidak dapat panggilan tersebut bukan berarti kita tidak dapat mengambil peluang kelebihan yang ada di dalam bulan Zulhijjah. Ada banyak peluang yang Allah hidangkan, yang Allah berikan. Walaupun kita tidak berhaji. Banyak jalan untuk kita mendapatkan pengampunan, lipatan ganda pahala. Di dalam bulan haji, di dalam bulan Zulhijjah. Walaupun kita tidak dapat pergi ke Mekah. Di antaranya adalah peluang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini adalah di mana hari yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa sahaja yang mengerjakan amal saleh. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya apa? Boleh. Oh mau pulang. Oke. Saya masih belum. Oke. Oke silakan. Deh, hati-hati di jalan. Deh. Oke. Jadi itu Allah bersabda tadi, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amalan itu dikerjakan di 10 hari bulan pertama di bulan
Zulhijjah. Ya. Jadi daripada awal bulan Zulhijjah tuh sampailah di 10 Zulhijjah. Sampailah ditambah lagi dengan Yaumut Tasri 3 hari. 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari yang penuh dengan istimewaan. Jadi jangan kita lalai. Ya, persiapkan diri kita untuk kita berbuat amal soleh. Apa amalan yang diutamakan di awal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah apa? Puasa. Ya, puasa lagi. Puasa ini memang ibadah yang agung, ya, yang utama. Ya. Walaupun tadi ya, yang diwajibkan hanya di dalam bulan Ramadan. Namun apabila kita bertemu dengan bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah, pasti amalan utamanya adalah berpuasa. Bulan Muharram, ya kan, Syahrul Hurum juga tuh. Ya. Maka diutamakannya juga apa? Puasa juga. Ya, puasa ini salah satu cara untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi amalan puasa yang disunnahkan juga adalah di hari pertama bulan Zulhijjah hinggalah 9 Zulhijjah. Ya, itu adalah amalan yang diutamakan. Tapi dari 9 hari itu ya, yang amat digalakkan adalah puasa di hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Itu adalah yang paling spesial lah. Jadi kalau kita ni tak dapat berpuasa di 1 hari bulan sampai 8 hari bulan Zulhijjah, maka jangan sampai 9 Zulhijjah itu kita tidak berpuasa. Maka lakukan. Kalau kita tidak dalam keadaan uzur, dalam keadaan tidak berhadas, bagi perempuan, maka apa? Laksanakan puasa. Itu adalah keutamaan. Pahalanya sangat besar. 1 hari puasa sahaja di Yaumil Arafah, maka apa? Dosa 1 tahun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, 1 tahun. Bukan 1 hari, 2 hari. Padahal puasanya 1 hari saja. Bukan 1 hari itu. Nah, begitu besar pahala yang Allah berikan. Tapi macam mana Ustaz kalau kita datang uzur, datang haid, kita tak dapat puasa, bukan berarti hilang begitu sahaja. Ada cara yang Allah berikan peluang selain daripada berpuasa. Adalah apa? Selain daripada bulan puasa, selain daripada berpuasa apa? Sudah tentunya adalah bersedekah. Bersedekah ini juga satu amalan yang utama. Dalam banyak-banyak di bulan manapun lah, bulan yang dimuliakan, ya kan? Yang Syahrul Hurum itu. Bahkan di dalam bulan Ramadan, sedekah itu adalah merupakan satu keutamaan. Amal ibadah yang Allah cintai. Ya. Maka jangan kita melepaskan peluang. Ya. Sedekah bukan hanya dalam hal sedekah ini Allah tidak melihat besar, kecil, banyak atau sedikitnya. Tapi yang Allah lihat adalah ketulusan, keikhlasan ketika kita melakukan sedekah. Jangan sampai
apa kita dilalaikan ya dengan apa? Dengan perkara-perkara ya yang lainnya sehingga kita apa? Enggan untuk kita bersedekah. Dan ingat, sedekah ini bukan soal mampu atau tidak mampu, bukan soal kaya ataupun miskin, tapi yang namanya sedekah ini adalah satu peluang yang Allah beri kepada hambanya. Tak mengira kaya ke, miskin ke. Oleh karenanya Allah melihat bukan dari segi banyak, sedikit, besar, kecil sedekah yang dikeluarkan, tapi ketulusan hati. Sedekah yang kita keluarkan yang dengan tulus ikhlas itu ada apa? Akan menjadi benteng untuk diri kita daripada panasnya api neraka. Lebih-lebih lagi lah apabila sedekah itu kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sedekah keutamaannya. Ustaz, saya tak mampu nak bersedekah. Pasal saya masih banyak hutangnya. Saya dapat rezeki, saya habis buat bayar hutang saya. Bukan berarti terus Allah tutup peluang untuk kita bersedekah. Tidak. Tapi dikatakan di dalam hadis qudsi, apabila kita tidak mampu bersedekah dengan cara material, dengan berbentuk duit, uang, harta, namun cukuplah dianggap seseorang itu bersedekah apabila mampu menjaga lisannya untuk tidak berkata yang buruk. Itu adalah sedekah. Dah mula. Kan? Itu adalah sedekah. Jadi berkata-kata yang baik itu adalah merupakan sedekah. Jadi kalau kita tak ada alasan tadi. Kalau kita tidak mampu berarti bahwa Allah tutup peluang pahala sedekah kita. Tidak. Jagalah mulut kita. Jagalah lisan kita. Daripada perkataan yang kotor, mencarut, menyumpah, memfitnah, menggibah. Nah, itu yang perlu kita jaga. Apabila kita mampu menjaga lisan kita dari berkata yang kotor, maka itu adalah satu perbuatan sedekah. Jadi jangan sampai pula hutang dah banyak, sedekah tak mampu, jaga lisan pun tak mampu. Jadi apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah harta, tapi kita mampu menjaga lisan, at least ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Yaitu apa? Mampu kita menjaga lisan. Mampu kita berkata baik. Tapi kalau menjaga lisan saja kita tidak mampu, bersedekah dengan harta pun kita tidak mampu, lantas apa yang mau kita banggakan? Lantas apa? Cara apa yang untuk kita dapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kita di dalam bulan Zulhijjah ini selain daripada berbuat sedekah tadi, jaga lisan. Jaga perbuatan kita. Ucapan kita. Banyak dosa yang dilahirkan oleh kita itu di atas dasar ketidakmampuan kita menjaga lisan. Habis pahala kita pun dikarenakan kita tidak mampu juga menjaga lisan. So jadi hati-hati. Kalau kita tak mampu untuk berkata, menjaga lisan, berkata baik,
cukuplah dengan berdiam sahaja. Tak mampu berkata apa-apa, dah diam, lebih selamat. Suruh diam, dianya tak diam. Tuh. Paling tidak kan begitu. Diam. Daripada kita banyak mulut, terus kita banyak dosa. Jadi perbuatan yang baik. Lagi baiklah kalau kita diam, ataupun dalam diam kita banyakkan senyum. Senyum pun juga merupakan satu ibadah, satu sedekah juga. Jadi apa? Tadi, mari kita sama-sama. Pada intinya apa? Tadi di dalam bulan Zulhijjah, di bulan mulia ini, marilah kita sama-sama berlumba-lumba dalam amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, apabila kita melakukannya dengan keikhlasan, maka ia akan menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey. Boleh ya. Okey. Selain daripada sedekah, apa juga yang diutamakan dalam bulan 10 bulan Zulhijjah? Tadi dah puasa. Nak puasa lagi. Puasa apa? Yang pertama tadi kan puasa. Yang kedua sedekah. Bubar. Belum lagi. Berkurban. Ingat, dah minta bubar je. Sabar. Okey, berzikir. Tuh, ingat urutannya puasa. Tak mampu sedekah, cukup berkata diam. Juga ada yang bagi peluang. Mungkin mulut tuh susah juga nak dijaga kan. Karena suka pope je kan. Masih nak cakap aja. Gitu, susah. Nak jaga mulut susah. Kalau saya diam, tak boleh lah saya. Okeylah. Mulut tu nak ngoceh aja, ocehkanlah dengan zikir. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keutamaan. Jadi perbanyak zikir. Daripada awal Zulhijjah tu hinggalah 10 Zulhijjah tu. Di Yaumit Tasyrik kita teruskan dengan bertakbir, berzikir juga. Zikir, takbir, selawat, ini merupakan satu amalan yang utama. Apa zikir yang utama, Ustaz? Zikir yang biasa saja. Macam bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Itu adalah zikir-zikir yang utama. Nah, mungkin setiap kali selepas sholat, jangan kita tinggalkan tu. Kalau boleh ketika datang bulan Zulhijjah nanti, jangan hanya 33. Hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kita selepas sholat zikirnya 33 kali. Subhanallah 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbirnya 33 kali. Mumpung di dalam bulan Zulhijjah, kita naikkan dari 33 ke 100. Kalau dah 5 waktu, dah berapa? Dah 500. Dan itu banyak pahalanya. Berbeza Allah bagi pahalanya daripada zikir yang kita lakukan itu berbanding di bulan-bulan yang lain. Karena ini mengambil peluang, sekali lagi,
ini dalam rangka kita mengambil peluang bulan yang istimewa. Karena siapa tahu tahun depan kita tak dapat lagi berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Karena Allah dah jemput kita. Kan? Siapa tahu tiada siapapun yang dapat menjamin kita. Karena kita tahu ya kan, ajal, umur itu di tangan Tuhan. Oleh karena itu, setiap ada peluang, ambil dan buat sesuatu yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Subuh berzikir. Sama mengambil peluang itu. Pagi dan petang zikirnya kita ambil. Mungkin di hari-hari bulan yang lalu kita tak dapat nak berzikir pagi dan sore. Di waktu petang, di waktu pagi kita tak dapat. Nah, mengambil sampai bulan Zulhijjah itu baca. Kalau tak semuanya tuh maksurat itu zikir masa dan separuhnya pun boleh lah. Apa yang terpenting? Baca surah Al-Baqarah, ya kan, daripada ayat 1 sampai 5, baca surah ayat kursi, baca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kan? Ambil peluang tu. Baca surat Zalzalah. Baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Fil, baca surah An-Nasr, baca surah 3 Qul itu. Ini semua ayat-ayat surah-surah yang mana dapat ada kelebihan-kelebihan di mana apabila kita baca di waktu pagi dan petang. Kan? Jangan 3 Qul aja. Kan? Baca juga yang lain tuh. Jangan ayat kursi aja. Dah hari-hari duduk kat kursi, baca kat kursi kan. Baca yang lain, surah Al-Baqarahnya yang lain. Kan? Banyak ya kan, surah-surah yang dapat keutamaan. Itu dalam kumpulan Al-Maksurat itu. Kalau tak mampu semuanya tadi, baca separuhnya. Zikir-zikir mana yang yang ada kat situ, ambil separuh. Kalau kita tidak mampu untuk membaca semuanya. Sekali lagi, ini adalah peluang. Di bulan yang lainnya sih, kalau tak mampu, tadilah. Tak mengapa. Tapi ini di dalam bulan Zulhijjah ini semampunya kita maksimalkan. Supaya tetap kelebihan itu, peluang itu kita rebut, kita ambil. Nah, segitu. Itulah keutamaan amal, kebaikan, amalan-amalan yang diutamakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Selain daripada berzikir apa? Seterusnya puasa. Lepas puasa tadi apa? Sedekah. Lepas sedekah apa? Zikir. Lepas berzikir apa? Zikir ya, sholawat. Selepas berzikir, bersolawat, lepas itu apa? Udah nak lebaran aja. Apa? Ya berdoa lah. Berdoa. Karena bulan Zulhijjah ini istimewa, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa, permohonan seorang hamba kepada Allah, lebih-lebih lagi di dalam bulan yang istimewa nih, bulan Zulhijjah nih, sangat dekat doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terbaik waktu apa? Doa yang terbaik di dalam bulan Zulhijjah itu adalah di Yaumul Arafah. Ya, dari semenjak waktu asar itu. Sampailah sebelum terbenamnya
Matahari. Itu waktu terbaik untuk kita berdoa. Ustaz saya tengah puasa lemah lah, mana lah nak mampu nak berdoa. Manalah aku tengah kerja lagi Ustaz. Ya kan? Ustaz nak mampu. Kan? Kalau tak mampu waktu itu, waktu apa yang terbaik untuk kita berdoa? Selepas sholat, sepertiga malam, selepas subuh, antara maghrib dan isya. Ya apa? Ya. Yang utama, ya, untuk kita berdoa itu adalah waktu kita sholat. Ya. Waktu kita sholat. Nah ini makanya di bulan yang mulia kita usahakan dalam sholat kita banyakkan baca doa. Sholat yang terbaik, doa yang terbaik itu adalah waktu sholat. Ya, bukan selepas sholat. Selepas sholat yang terbaik adalah berzikir. Tapi waktu berdoa untuk kita yang terbaik adalah waktu sholat. Ya. Sujud juga. Sewaktu sujud, sebelum salam, doa. Karena sholat itu menurut bahasa adalah doa. Jadi waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk kita berdoa adalah di waktu sholat. Terutamanya adalah ketika kita bersujud. Di mana sujud adalah waktu yang terdekat dengan Allah. Kita dengan Allah. Ya. Terus lagi sebelum kita salam. Sebelum salam tuh tahiyat terakhir itu bacalah doa kasih itu. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah melakukannya. Seperti Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Minta doa Allahumma inni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong pada Allah supaya kita ini selalu mengingati Allah. Kan kita selalu lupa dengan Allah kan. Betul tak? Ingat Allah waktu susah aja. Kan? Waktu senang banyak lupanya kan. Kenapa selalu banyak lupa? Karena tadi kita selalu tak doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Supaya kita nih ya Allah tolonglah kami nih supaya selalu mengingatimu. Selalu bersyukur. Selalu memperbaiki ibadahku. Nah, itu doa-doa yang terbaik. Ada juga ya muqallibal qulub sabbits qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan itu. Doa juga Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita ini kan banyak sifat kedekut. Supaya tak pelit lagi. Ya. Minta doa tuh. Kita ini banyak sedih, banyak takut. Doa tuh. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min walabatid daini wa qahri rijal tuh kan. Banyak hutang supaya hutangnya kita terbayar cepat. Doa itu. Ya kan? Minal hammi wal hazan, ya kan?
daripada kesedihan, ketakutan dan sebagainya. Minta. Nah, itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu saya tak tahu saat doa-doa itu, saya taunya bahasa Jawa aja. Ya bahasa Jawa lah. Ya hampura. Apa tuh? Sunda. Kalau Jawa apa? Ngampunten. Ngampunten. Minta doa. Tapi sebaiknya kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda ke bahasa apa, ya baiknya jangan dikeras-keraskan lah bacanya. Cukup, ya kan? Ya cukup di hati sahaja. Ya, cukup kita sahaja yang dengar, yang boleh dengar. Jangan orang sebelah dengar apa ini ngomong apa ini kan nanti. Ya, kalau kita tak tahu. Begitu juga ketika kita sholat sebelum salam itu bacalah doa dalam menurut bahasa kita masing-masing. Ya kan? Tapi kita jangan, ya kan? Tapi kita jangan kuatkan. Ya kan? Takut orang sebelah kita mudeng. Ya, pening kepala. Jadi rahasiakan antara kita dengan Allah sahaja. Cukup kita sendiri yang dengar. Ya itu adalah doa yang terbaik. Jadi kalau bulan Dzulhijjah ini sholatnya jangan cepat-cepat. Jangan cepat mau selesai aja sholatnya. Usahakan. Ya kalau mungkin kalau zuhur, ya kan kalau zuhur asar di waktu bekerja oke lah paham. Ya kan? Kalau waktu maghrib dengan isya kan darehan kan. Belum lagi san. Nah nampaknya overtime aja nampaknya. Ya udah sudah mana sempatnya kalau lagi zuhur lagi luangnya waktunya lagi banyak ya zuhur ambil peluangnya kan gitu. Kan itu. Asar manalah waktu yang untuk kita Ya boleh saja. Orang bahasa Jawa aja boleh. Ambil juga bahasa Arab. Boleh aja. Apa sahaja. Doa. Minta dengan Allah itulah waktu yang terbaik untuk kita minta. Kan? Jadi jangan salah paham. Waktu terbaik untuk kita berdoa adalah ketika kita sholat. Paham? Oke, teruskan lagi. Oke. Jadi itu yang keberapa? Yang kelima. Seterusnya apa selepas kita berdoa? Zikir balik. Jadi apa selepas puasa kita bersedekah. Selepas bersedekah baru kita berzikir. Selepas berzikir barulah kita apa? Berdoa. Selepas berdoa apa? Doa makan. Selesai. Oke? Apa tadilah? Apa berkorban. Korban itu juga adalah korban itu artinya maksudnya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban daripada korroba. Ya kan? Yuqarribu, taqarrub. Mendekatkan diri. Tadinya dari dekat. Itu pasal teman karib, teman dekat itu. Itu daripada kata bahasa Arab. Korban, jadi apa? Maksud daripada korban itu sendiri adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rezeki, nikmat, karunia yang Allah beri selama 1 tahun. Ya kan? Kalau tak salah pada tahun yang lalu saya pun dah cakap kan.
berkenaan korban. Dan kalau dibandingkan rezeki yang Allah bagi dengan yang Allah minta dengan satu seekor kambing, tak seberapa, kecil. Berat Ustaz, iya berat. Kalau tidak dipersiapkan daripada jauh-jauh hari. Kan? Terus kalau dicicil per bulan, insya Allah sampai. Ya kan? 2,5 juta aja udah boleh itu dapat. Hah? Di kampung 3,5 ditimbang ya kambingnya. Hah? Oh. Yang paling murah, yang paling murah aja lah. Hah? 3,5 yang paling murah itu. Itu kambing kacang lah. Iyalah kambing kacang. Kambing pasal kambing apa? Gibas lah. Ya lah tuh kambing kacang lah tuh ada janggutnya. Nah, ya, itu. Ya apa aja lah gibas ke macam-macam kambing lah, ya. Mana yang kita mampu untuk itu? Itu adalah apa? Ibadah yang diutamakan di bulan Zulhijjah. Kurban waktunya adalah di 10 Zulhijjah dan juga Yaumut Tasrik. Oleh karena itu diharamkan untuk kita berpuasa di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 tuh. Apanya? Yaumil bednya tetaplah sama itu. Nah. 14. Yaumil bednya tak lah. Ya, sama lah berketepatan dengan Yaumil bed. Itu. Ya. Yaumil bed yang 3 iyalah 13, 14, 15 tetaplah mulainya mana boleh 14, 15, 16. Oke. Ya. Jadi itu. Boleh. Satu kelurahan pun boleh. Tak jadi masalah itu, tak ada syarat. Ya Rasulullah kan berkorban di atas nama keluarga umum. Tak kira keluarga Nabi Muhammad berapa orang. Ya cuma kan lebih afdol tadi lah. Ya, kalau kitanya mampu, takkan pula satu kambing itu satu kelurahan. Enggak mungkin, satu keluarga boleh. Tak jadi masalah. Kalau atas nama satu-satu berikutnya belum pasti. Boleh saja. Ya. Kita kalau niatkan nak berkorban itu kita ucapkan itu saat orang kita korbannya atau saat kita dari sekarang kita niatkan doanya atau ya daripada apanya tuh niat ya boleh saja supaya kita mempersiapkannya. Ya boleh. Yang penting kan niat, kamu bagi duitnya aja, jangan niatnya aja. Iya, yang penting transfer aja duitnya. Nih, yang penting tuh transferannya. Ya, sama boleh. Yang penting tuh transferannya. Jangan saya korban ya sembelihkan tapi duitnya tak datang tak sampai itu masalah tuh. Ya. Yang penting itu. Deh.
Terserah siapa yang menyembelihkan, diamanahkan ke orang. Yang penting kita sudah menjatuhkan niat untuk kita berkorban. Ya. Nah, oke, korbankan dulu ya untuk hutang. Nanti selepas itu ajanya. Oke. Hah? Ya itu tadi. itu berkorban boleh, tapi ada agak rada inilah korban perasaan. Ke orang yang dititipinnya itu. Ya kalau boleh ya kontan lah, cash, supaya pahalanya jangan tertunda. Nah loh, ya kan? Daripada hewan korban yang kita sembelih itu, ya, itulah kendaraan kita di akhirat nanti. Ya kalau kitanya pilih kambingnya yang murah, kurus, ya nanti kendaraannya kambingnya kurus juga lah nanti. Tapi nggak selamat, tak sampai ke surga ada kecemplung. Ya kan? Oleh karena itu dituntut berkorban itu yang terbaik, ikut kemampuan Ini macam-macam lah arisan. Hah? Ya. Kalau arisan setahun apa? Arisannya macam mana? Hitungnya tuh. Kalau lihat saya bayarnya sebulan sekali. Habis itu nanti dikumpulkan bisa beli sapi. Terus dijadikan 7 orang. Iyalah, itu kumpul kan lah, dikumpulan. Kalau arisan nanti dikocok dulu, oke sampan ya maksudnya. Ini hutang. Enggak lah, kalau arisan itu nanti hutang. Iyalah, jatuhnya hutang. Tak boleh. Oke. Kalau tadi tabaruan namanya. Oke, satu kampung. Oke, jom. Kita adakan korban satu sapi harganya 30 juta. Oke. Oke, siapa? Ya, nah terserahlah nah 7 orang ke, kalau 10 orang ke, 15 orang ke. Tabaruan terserah. Iya, memang. Dari segi afdoliyahnya, keutamaannya sapi itu 7 bagian. Tapi kalau tak mampu juga, pasal harga sapi 30. Ya kalau udah dikeroyok kok janganlah beli sapi yang kurus. Kan, kasihan nanti sapi dah kurus dinaikin 7 orang. Ya. Semput itu nanti. Nah, yang terbaik lah adalah 7 orang, pilihlah sapi yang terbaik, yang gemuk, yang sehat, yang kuat tuh. Kan jadi sekali lah beli yang mahal sedikit. Ada yang 30, pilih yang 38. Kan itu. Dan dikeroyok apa 7 orang, tabaruan. Beli yang terbaik. Itu. Kalau sapi memang ikut afdoliyahnya adalah 7 bagian. Tapi kalau tidak dimampui ya sampai 10 orang, 15 orang, ayolah tak apa. Ya. Nah, itu tabaruan lah. Itu boleh, tapi kalau arisan tadi saya baru dengar itu. Ya, karena arisan itu dihitungnya hutang. Karena dia akan berpusing kan. Gila ini kawan. Yalah, tapi kalau tahun depan dia mati, gimana? Tak sampai 1 tahun. Saya tak tahu arisan ini macam mana. Kalau arisan ini tadi lah, hitungnya hutang lah. Oke?
Ya kalau boleh hindarilah, hindari. Baik tabaruan tadilah. Ya, tabarukan satu kampung, oke kalau siapa yang ini oke jom kita korban. Ya, segitulah satu ekor. Takkan pula satu kampung tuh satu ekor aja tak mampu kan, kelewatan betul. Ya kan, adakan panjat pinang boleh pula. Nah, segitulah. Ya, so berkorban. Di hari 10 Zulhijjah, 11, 12, ya, 13. Itu hari di mana diutamakan untuk kita berkorban. Di mana hewan korban itu adalah wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus tanda syukur kita di atas nikmat yang Allah beri. Oleh dan setiap darah yang mengalir menitis dan setiap daripada satu bulu yang ada di hewan itu akan dihitung pahala dan sebagai penghapusan dosa untuk kita. Bayangkan, kambing itu berapa banyak bulunya? Nah, Allah sampai sebegitu loh. Ya kan? Allah sampai sebegitu memberi pahalanya. Maksudnya apa? Begitu banyak, begitu besarnya pahala yang Allah bagi pada kita. Oke? Jadi itu sajalah mungkin daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikitnya mengingati balik lah apa yang harus kita lakukan nanti ketika kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Jadi kita sudah tahu apa yang kita perlu buat. Oke, yang pertama apa? Yang pertama puasa. Yang kedua sedekah. Yang ketiga berzikir. Keempat berdoa. Kelima apa? Berkorban. Oke, itu saja. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kehilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khasah وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.